Setiap perjuangan pasti punya akhirnya. Tapi akhir dari perjuangan Sultan Ali Mughayat Shah bukan berarti semuanya selesai. Justru, di sanalah sebuah warisan dimulai. Warisan besar tentang keberanian, kemerdekaan, dan kejayaan. Setelah hampir 2 dekade memimpin Aceh dengan tangan besi dan hati yang kokoh, Sultan Ali Mughayat Shah wafat pada tahun 1530. Tapi apa yang ia tinggalkan tidak pernah benar-benar pergi. Bayangkan, dari seorang pemimpin muda yang dulu hanya menguasai satu wilayah kecil, lalu dalam waktu singkat berhasil menyatukan negeri-negeri yang terpecah, menantang bangsa besar seperti Portugis, dan membangun kerajaan yang diperhitungkan dunia. Itu bukan pencapaian biasa. Itu adalah pencapaian luar biasa yang sampai hari ini masih jadi bagian penting dari identitas rakyat Aceh. Sultan Ali Mughayat Shah bukan cuma raja yang mendirikan kerajaan, tapi dia adalah pendiri fondasi mental rakyat Aceh. Mental yang tidak gampang tunduk, mental yang berani melawan ketidakadilan, mental yang percaya bahwa tanah tempat berpijak ini adalah warisan yang harus dijaga, bukan dijual. Dan karena warisan itulah, setelah beliau wafat, Aceh tidak runtuh, justru makin kokoh. Setelah kepergian Sultan Ali Mughayat Shah, tampuk kepemimpinan diteruskan oleh anaknya, Sultan Salahuddin, meskipun masa pemerintahannya tidak terlalu lama. Namun jejak sang ayah sudah terlalu dalam untuk bisa dilupakan. Struktur politik, ekonomi, dan militer yang dibangun Ali Mughayat Shah berjalan terus. Bahkan dalam waktu singkat, Kesultanan Aceh berhasil menguasai banyak wilayah di pesisir Sumatera, hingga mendekati wilayah Minangkabau di selatan dan ke utara, hingga mencapai Pidie dan Pasai. Yang menarik, warisan yang paling terasa bukan cuma di medan perang, tapi juga dalam budaya dan pendidikan. Sultan Ali Mughayat Shah paham betul bahwa kekuatan sejati tidak hanya datang dari senjata, tapi juga dari ilmu. Itulah kenapa selama masa pemerintahannya, ia mengundang banyak ulama dari Arab, Persia, bahkan India. Ulama-ulama ini bukan cuma datang untuk mengajar, tapi juga membantu membangun sistem keagamaan yang kokoh di dalam negeri. Hukum Islam dijadikan dasar negara, masjid-masjid dibangun, dan masyarakat didorong untuk menuntut ilmu, baik agama maupun dunia. Itu sebabnya, setelah beliau wafat, Aceh berubah jadi pusat keilmuan Islam yang sangat dihormati. Banyak pemuda-pemuda dari luar Aceh datang untuk belajar, dan dari Aceh pula, dakwah Islam menyebar ke wilayah-wilayah sekitarnya. Jadi, kalau sekarang kita kenal Aceh sebagai Serambi Mekah, itu bukan muncul tiba-tiba. Itu hasil dari pondasi panjang yang diletakkan oleh Sultan Ali Mughayat Shah dan diteruskan oleh para penerusnya. Bukan cuma itu, keberanian Sultan Ali Mughayat Shah juga menginspirasi tokoh-tokoh besar Aceh setelahnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar Muda, yang kelak akan membawa Aceh ke puncak kejayaannya pada awal abad ke-17. Tapi Iskandar Muda sendiri pernah berkata bahwa kekuatan Aceh yang dia warisi adalah hasil kerja keras para pendahulunya, dan yang paling utama, tentu saja, Ali Mughayat Shah. Kita bisa lihat dari cara Aceh menyusun pertahanan, dari bagaimana mereka menjalin diplomasi internasional, hingga bagaimana mereka memperlakukan rakyat. Semua itu adalah cetakan awal yang dirancang oleh sang pendiri. Bahkan dalam urusan ekonomi, Ali Mughayat Shah sudah memulai sistem yang adil. Para pedagang diberikan tempat yang aman, pasar dibuka, dan hasil bumi Aceh mulai dikenal hingga ke luar negeri. Satu hal yang juga sering dilupakan adalah bagaimana Ali Mughayat Shah membawa semangat perlawanan sebagai bagian dari identitas bangsa. Dia tidak mengajarkan rakyatnya untuk membenci bangsa lain, tapi dia tanamkan satu prinsip penting, bahwa tidak ada satupun bangsa yang boleh merendahkan atau menguasai bangsa lain. Aceh harus sejajar, harus punya harga diri. Dan harga diri itu hanya bisa dipertahankan kalau rakyat bersatu dan pemimpinnya berani. Sampai hari ini, kalau kita jalan-jalan ke Aceh, banyak tempat yang masih menyimpan jejak perjuangan beliau. Nama Ali Mughayat Shah diabadikan di berbagai tempat, baik dalam bentuk sekolah, jalan, maupun cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Tapi tentu saja,
warisan sejati beliau bukan pada nama atau bangunan. Warisan sejatinya adalah semangat. Semangat untuk berdiri di atas kaki sendiri. Semangat untuk menjaga tanah air. Semangat untuk tidak menyerah, bahkan ketika musuh jauh lebih kuat. Dalam banyak cerita lisan di Aceh, Ali Mughayat Shah digambarkan sebagai sosok pemimpin yang tegas, tapi adil, keras, tapi bijak. Dia tidak pernah segan menghukum yang salah, tapi juga tidak pernah lupa memuliakan yang benar. Dia dekat dengan ulama, tapi juga disegani oleh para panglima. Dia tahu bagaimana menjaga wibawa, tapi juga tidak melupakan rasa kemanusiaan. Itulah sebabnya, meski beliau sudah lama wafat, namanya masih hidup. Tidak banyak tokoh dalam sejarah yang bisa meninggalkan pengaruh sedalam itu. Dan Ali Mughayat Shah melakukannya, bukan dengan propaganda, tapi dengan tindakan nyata. Cerita tentang beliau bukan cuma penting untuk rakyat Aceh, tapi juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Karena dari kisah beliau, kita belajar bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu sejarahnya. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak takut berdiri sendiri, bahkan di tengah ancaman besar. Dan bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berani berkata tidak pada penindasan. Dalam dunia yang terus berubah seperti sekarang, mungkin kita tidak lagi berperang dengan pedang atau meriam, tapi semangat perjuangan itu tetap relevan. Kita tetap harus menjaga kedaulatan, mempertahankan budaya, dan memastikan bahwa negeri ini tetap jadi milik kita, bukan dikendalikan oleh mereka yang cuma datang untuk mengambil keuntungan. Ali Mughayat Shah mengajarkan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari satu orang yang punya tekad kuat, dari satu orang yang berani berbeda, dan itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah kadaluarsa. Jadi kalau kita bertanya, siapa sebenarnya Ali Mughayat Shah? Dia bukan cuma pendiri kerajaan, dia adalah simbol perlawanan, dia adalah roh perjuangan Aceh, dan dia adalah pengingat bahwa negeri ini bisa jadi besar, asal kita tidak lupa untuk berani. Jadi, kalau hari ini kita lihat Aceh punya sejarah besar, ingatlah, semua itu dimulai dari keberanian satu orang. Namanya Ali Mughayat Shah.